Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah. Ya Nabi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMA 1 Sidayu, anak-anakku, siswa-siswi SMA 1 Sidayu dimanapun kalian berada. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan, sehingga sampai dengan saat ini kita masih diberikan kesehatan, kewarasan, dan masih di dalam hidayah Allah. Atas nikmat Allah saya syukuri, alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu serta anakku yang saya banggakan, pada peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun ini berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya, di mana setiap peringatan Maulid Nabi kita laksanakan di sekolah, tapi untuk tahun ini kita melaksanakan Maulid Nabi dengan cara daring. Mudah-mudahan peringatan ini tidak mengurangi hikmah daripada peringatan Maulid Nabi, yang mana bahwa Maulid Nabi adalah sebuah cara untuk kita menghadirkan tokoh idola kepada generasi muda, bahwa Nabi Muhammad adalah super teladan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk menghadirkan keteladanan itu tentunya tidak mudah, karena rentang waktu yang panjang antara kelahiran Nabi Muhammad dengan kehidupan kita sekarang tentunya tidak mudah untuk menghadirkan itu. Oleh karena itu, momen Maulid Nabi adalah merupakan momen yang sangat penting untuk menghadirkan tokoh idola yang harus kita idolakan kepada kita semua warga muslim, warga jamaah kita, ya. Artinya semua komunitas Islam, bahwa Muhammad adalah teladan yang sangat baik di dalam kita menghidupi kehidupan ini, terutama orang-orang muslim, bahwa idola kita adalah Muhammad. Itulah idola yang sangat-sangat kita teladani. Jangan mengidolakan yang lain. Mengapa kita harus mengidolakan Muhammad? Karena beliaulah teladan yang terbaik di muka bumi ini. Oleh karena itu, anak-anak, melalui peringatan Maulid Nabi ini merupakan momentum kita untuk menghadirkan Muhammad sebagai inspirasi dan teladan di dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita menjadi warga muslim yang baik. Kita hidup berdampingan secara damai dengan seluruh agama yang ada di Indonesia. Jadi sebagai warga bangsa, kita harus meneladani Muhammad, bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, kita meneladani beliau di dalam kehidupan ini, supaya kita bisa melaksanakan ajarannya dengan sebaik-baiknya. Karena Muhammad hanya mewariskan dua hal. Di dalam hadis disampaikan, taraktu fikum amrayni lan tadilu ma tamassaktum bihima, kitabillah wa sunnatin nabi. Jadi Nabi berfirman bahwa aku tinggalkan dua perkara, niscaya kalian tidak akan sesat selama berpegangan kepada keduanya, yaitu kitabillah wa sunnatin nabi. Jadi Al-Quran dan Al-Hadis adalah tuntunan kita sebagai warga muslim untuk kita berkehidupan, untuk mencapai tujuan kita selamat di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, dengan pembelajaran daring
kalian tetap bisa mempelajari dengan seksama kedua hal yang diwariskan oleh Nabi tadi. Jadi Al-Quran kita kaji, kita pahami di dalam kehidupan ini, karena di dalam Quran itu ada 3 hal yang terkandung, yaitu larangan, kemudian perintah dan cerita, dan pasti benarnya. Demikian juga di dalam Al-Hadis, isinya cerita, larangan maupun perintah. Apabila kita bisa menjalankan kedua hal itu di dalam kehidupan kita, maka di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah itu akan tercapai. Itu anak-anak, ini momentum yang sangat baik kita bisa merefleksikan diri kembali, merenungkan kembali dalam kehidupan ini bahwa teladan yang terbaik adalah Muhammad SAW. Oleh karena itu, ayo kita bersama-sama melalui kegiatan daring ini tidak mengurangi esensi peringatan Maulid Nabi. Kita terus mengkaji, terus mewarisi apa yang diwariskan oleh Nabi Muhammad, supaya kita bisa hidup damai di dunia wal akhirah, dan juga bisa meningkatkan kualitas keimanan kita masing-masing sebagai hamba Allah, yang mana kita pada akhirnya akan kembali kepada Allah. Di dalam masa pandemi ini juga kita senantiasa waspada dan selalu bersyukur, karena di dalam pandemi ini kita masih diberikan kesehatan kewarasan oleh Allah. Dan ini juga bentuk daripada kita meneladani Muhammad sebagai teladan yang terbaik, sebagai waliullah, sebagai rasul akhir zaman, yang mana yang bisa menuntun kita untuk mendapatkan syafaatnya kelak dan bisa selamat daripada siksanya Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan peringatan ini membawa hikmah pada kita semua, membawa barokah untuk kita semua, dan kita berdoa mudah-mudahan pandemi COVID-19 segera berakhir, sehingga kita bisa berkehidupan normal kembali seperti yang semula. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika ya Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul Mukarramin yang saya hormati, Bapak Kepala SMA Negeri 1 Sidayu, Bapak DRS Thohir MM. Yang saya hormati segenap Bapak dan Ibu Dewan Guru beserta staf SMA Negeri 1 Sidayu, serta anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMA Negeri 1 Sidayu yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada hari ini SMA Negeri 1 Sidayu mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Meskipun peringatan ini tidak seperti biasanya, peringatan ini kita adakan melalui daring, sama seperti pembelajaran saat ini. Pembelajaran
kita masih dilaksanakan dengan menggunakan daring. Bulan Rabiul Awal bagi umat Islam adalah sebagai bulan Maulid Nabi Muhammad SAW, yakni bulan diperingatinya hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Boleh dikatakan Maulid Nabi, boleh juga dikatakan Maulud Nabi. Kalau dikatakan Maulid, berarti yang kita hormati adalah harinya, hari di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Kalau dikatakan Maulud Nabi, yang kita hormati adalah langsung pada bayinya yang dilahirkan oleh Sayyidah Aminah, yakni Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW diadakan pertama kali pada tahun 1184 Masehi, bertepatan dengan tahun 580 Hijriah. Yang mengadakan pertama kali adalah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menyemarakkan syiar agama Islam. Umat Islam supaya semangat dalam menjalankan dan menyiarkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, terutama dalam menjalankan syariat agama Islam seperti sholat 5 waktu, menjalankan ibadah puasa, mengeluarkan zakat, dan dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Tujuan yang kedua adalah supaya umat Islam bisa lebih mengenali dan supaya untuk menanamkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ada riwayat yang menyatakan tidaklah sempurna iman seseorang manakala seseorang itu belum mencintai Nabi Muhammad dibandingkan dengan apapun. Bunyi hadisnya, hadis Sahih Bukhari. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayya min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Rawahu Bukhari Muslim. Yang artinya, tidaklah sempurna iman seseorang sehingga aku Nabi Muhammad lebih ia cintai daripada orang tuanya, anak-anaknya, dan seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah sendiri memerintahkan kepada kita untuk bersolawat kepada Nabi. Jadi realisasi dari kecintaan kita kepada Nabi Muhammad adalah dengan membaca sholawat kepada Nabi sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 56 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman,
bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Jadi Allah pun bersolawat kepada Nabi, malaikat pun bersolawat kepada Nabi, maka umat manusia juga diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi. Solawat kepada Nabi dari Allah itu adalah berupa sanjungan Allah kepada Nabi Muhammad di hadapan para malaikat. Adapun solawat dari malaikat untuk Nabi maksudnya adalah doa. Begitu juga solawat dari manusia untuk Nabi adalah doa. Jadi kita diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi. Barang siapa yang bersolawat kepada Nabi, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Ada hadisnya, man shalla alaiya wahidatan sallallahu alaihi asron, yang artinya barang siapa yang bersolat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Jadi itu keutamaan dari solawat. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, tujuan yang ketiga adalah untuk meneladani, supaya kita bisa mencontoh, meneladani akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa mencontoh, kita bisa meneladani akhlak Nabi Muhammad adalah dengan mempelajari sejarahnya. Di antaranya bagaimana kisah Nabi Muhammad dengan seorang pengemis buta, dan kisah-kisah yang lain banyak sekali. Anak-anak bisa membacanya. Jadi kisah-kisah perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak sekalian, dalam peringatan Maulid Nabi, manfaat yang kita dapatkan sangatlah banyak sekali. Di antaranya, yang pertama, diringankan siksa neraka. Kita tahu Abu Lahab, kisahnya Abu Lahab, seorang paman Nabi yang sangat-sangat membenci Nabi, yang sangat memusuhi Nabi, sehingga Allah melaknatnya di dalam Al-Quran surat Al-Lahab. Ya, tabbat yada abi lahab wa tab ila akhirih. Dalam kisahnya, walaupun Abu Lahab sudah dipastikan celaka dan akan masuk di dalam neraka, diriwayatkan dalam hadis Bukhari, Abu Lahab mendapatkan keringanan siksaan di setiap hari Seninnya. Kenapa seperti itu? Kisahnya karena Abu Lahab merasa senang, merasa bahagia dengan kelahiran keponakannya yang bernama Muhammad bin Abdillah, sehingga Abu Lahab memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah, karena Suwaibah ini adalah orang yang pertama kali memberikan informasi tentang kelahiran keponakannya yang bernama Muhammad. Seorang Abu Lahab yang jelas-jelas membenci Nabi, jelas sudah dinas dalam Al-Quran akan dimasukkan ke dalam neraka, mendapatkan keringanan siksaan karena merasa sedikit bahagia, merasa senang sekali ketika mendapatkan berita lahirnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan umat Muhammad yang benar-benar mencintai kepada Nabi Muhammad,
insya Allah akan mendapatkan syafaatnya. Manfaat yang kedua, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW membangkitkan semangat, dapat membangkitkan semangat untuk bersolawat. Dalam peringatan Maulid Nabi yang sering dilakukan dalam masyarakat adalah dengan membaca buku-buku Maulid, di mana di dalam buku Maulid ini adalah berisi tentang sejarah-sejarah Nabi, silsilah Nabi, kemudian dilanjutkan dengan bacaan sholawat kepada Nabi. Dengan banyak membaca sholawat kepada Nabi, kita nanti akan dipertemukan dengan Nabi kelak pada hari kiamat. Anak-anakku sekalian, manfaat yang ketiga adalah dengan kita banyak membaca sholawat kepada Nabi, kita akan mendapat prioritas dekat dengan Nabi kelak nanti di akhirat. Dan orang yang paling dekat dengan Nabi akan diprioritaskan mendapatkan syafaat beliau, mendapatkan banyak kebaikan dan terhindar dari keburukan. Mudah-mudahan kita semua tergolong sebagai orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW kelak di hari kiamat dan mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah dalam berucap, dalam bertutur kata, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup dengan bacaan sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Fahtazal arsyu turbahu wastibsyara wazdadal kursi haibatan wa waqara wamtala'atis samawatu anwara wa dajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Walam tazal ummuhu tara anwa'an min fakhrihi wa fadlihi ila nihayati tamami hablihi. Falamma ishtadda biha talqu bi'idni rabbil khalq wada'atil habiba sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahu al-badru fi tamami. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad.
salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika asyraqal badru alaina fahtafat istahus salam alaika salawatullah alaika anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ربيعي وفانا أقبل علينا من كان فيه أتانا رسول الله بالدين حقا أتانا شهر ربيعي وفانا أقبل علينا من كان فيه أتانا رسول الله بالدين حقا أتانا شهر ربيعي وفانا أقبل علينا من كان فيه أتانا رسول الله بالدين حقا أتانا شهر به جاء الرسول الهاشمي باب الرسول شهر به جاء الرسول الهاشمي باب الوصول به المقبول سبحان من قد أقانا بقلوبه المقبول سبحان من قد أقانا شهر ربيعي وفانا أقبل علينا هنانا فيه أتانا رسول الله بالدين حقا أتانا شهر ربيعي وفانا أقبل علينا هنانا فيه أتانا رسول الله بالدين حقا أتانا يا رب صل يا سلام على النبي محبنا يا رب صل يا سلام على النبي محبنا والأهل والصحب الكرام بشر فيه ظنانا والأهل والصحب الكرام بشر فيه ظنانا شهر ربيعي وفانا أقبل علينا هنانا فيه أتانا رسول الله بالدين حقا أتانا شهر ربيعي وفانا أقبل علينا هنانا فيه أتانا رسول الله بالدين حقا أتانا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام